Ada oknum kiai sedang viral kena kasus telah melecehkan para santrinya, bahkan sampai wilayah naudzubillah min dzalik menodai kehormatan santri-santrinya. Tetapi kami juga berharap siapapun yang mendengar berita ini ya semuanya harus bijak, menjadi orang yang dewasa. Dewasa itu dua telinganya dipakai. Ada oknum kiai sedang viral kena kasus telah melecehkan para santrinya, bahkan sampai wilayah naudzubillah min dzalik wilayah sampai menodai kehormatan santri-santrinya. Ya tentu hal utama di saat kita mendengar seperti itu ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah, tidak masuk pada wilayah itu, khususnya para kiai, para ustadz ya. Jangan sampai masuk ke wilayah tersebut, benar-benar dijaga ya. Kemudian kiai tersebut ya, jika memang benar dia melakukan seperti itu ya biarkan dihukum dong. Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia seperti apa? Kalau benar itu adalah kasus zina, benar zina, ya kalau di dalam Islam zina itu bahkan dilempari batu. Tetapi di sini kan bukan hukum Islam. Kalau memang benar terjadi perzinaan itu, karena bukan Islam, ya tentu kembalikan kepada pihak berwajib apa kan gitu. Sekarang kita lebih baik sekarang nyari solusi bagaimana anak kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu salah pendidikan, salah masuk pesantren. Tetapi kami juga berharap siapapun yang mendengar berita ini ya semuanya harus bijak, menjadi orang yang dewasa. Dewasa itu dua telinganya dipakai. Mendengarnya adalah mendengar bukan dengan kebencian, tetapi mendengar karena memang rindu ingin mendapatkan kebenaran. Karena sebagian orang kalau mendengar kebencian, ya siapa sih nggak benci, nggak marah. Kalau ada seorang mengatasnamakan agama tapi merendahkan santri-santrinya, ya siapapun harus marah. Tetapi ingat, marah di situ apakah boleh kita mukulin, gebukin? Ya tidak, ya kan? Karena itu urusannya dengan Allah. Kalau kita tiba-tiba menghakimi sendiri, itu juga malah jatuhnya nanti kita mendolimi. Malah bisa jadi dosanya dia dimaafkan gara-gara pendoliman orang-orang yang menghakimi sendiri tadi itu. Maka kembalikan pada pihak berwajib. Dan kemudian jangan sampai menjadikan kita ini, cara pandang kita kepada pondok ini jelek gara-gara kasus seperti ini. Mohon maaf, penodaan kepada wanita apakah terjadi hanya ada di pondok? Di pondok ya 1001 Pak, ya kan? Pondok yang baik sangat banyak, lebih banyak daripada pondok-pondok yang kayak gitu. Itu kayaknya bukan pondok, mungkin panti asuhan itu kayaknya. Kalau pondok pesantren yang pondok-pondok bener mungkin ya. Mana ada pondok pesantren laki-laki perempuan campur aduk? Itu Pak, kalau panti asuhan iya. Kalau panti asuhan, kalau pondok yuk kayak gini pondok. Harus dipisah. Pondok itu, laki-laki perempuannya harus dipisah. Perempuannya kalau ngomongin laki-laki dihukum, itu baru pondok. Kenapa? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Laki-lakinya kalau ngomongin perempuan surat-suratan dihukum, kalau perlu diusir. Kenapa? Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu loh. Makanya sekarang solusinya, semuanya orang tua harus melek di dalam pendidikan anak-anaknya. Melek itu apa? Harus benar-benar ngati-ngati. Jangan sampai gara-gara promo, gara-gara apa itu? Selebaran, gara-gara brosur langsung naruh anaknya di situ. Apalagi medsos ini dunia polesan. Yang dianu itu Bapak Ibu, yang diviralkan, yang bagus-bagus, yang jeleknya enggak. Maka wahai para orang tua, sebelum kamu mondokkan anak-anakmu, kamu harus ngecek itu pesantren. Pertama kali ngecek pesantren itu satu, bertanya kepada ahlinya. Kalau nanya pondok jangan nanya sama tukang ojek. Kalau nanya pondok jangan nanya sama tukang bakso. Nanya pondok yo sama kiai dong, sama ustadz, ulama, biar jawabannya maksimal, tuntas, jelas. Loh sekarang Bapak Ibu apalagi nanya ke Google, ya kan? Mbah Google, enggak, nanya pondok bener, kiai bener enggak, itu yo sama kiainya Ibu. Kiainya siapa kiainya? Yo kiai yang istiqomah, ulama urabbani, ulama-ulamanya Allah. Yang dilihat sekali Bapak Ibu cara berbicaranya jelas, tegas, urusan halal haram. Bapak Ibu,
pondoknya juga di situ tegas urusan laki-laki perempuan, itu baru bertanya, Pak Kiai, kira-kira di mana ini pondok yang benar? Dia akan memberikan masukan referensi ulama yang benar, kan gitu. Lah ulama yang benar itu Bapak Ibu diantaranya tandanya adalah ya sanad keilmuannya itu sambung kepada Rasulullah, sambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, anak jenengan difasilitasi gratis, tapi gurunya nggak jelas Bapak Ibu, belajarnya di mana, nggak usah. Ngapain? Anda itu akan naruh anak jenengan di situ tahunan. Loh, sedangkan ulama kiainya nggak jelas. Harus kiainya siapa? Muridnya siapa itu? Minimal itu dulu. Muridnya siapa itu? Udah itu dulu. Nggak tahu itu belajarnya di mana. Yuk walaupun gratis ngapain masukin ke situ Pak? Disitulah nanti akhirnya. Makanya Bapak Ibu mohon maaf. Banyak orang tua itu Bapak Ibu nggak tegas gara-gara kena gratis. Orang itu milihnya apa? Milih gratisan. Loh kalau gratisan tawuran, akhlaknya nggak bener Bapak Ibu, sholatnya nggak terjaga Bapak Ibu, yo ngapain taruh situ? Kita ini Bapak Ibu bukan berbicara 10 tahun, 20 tahun, tapi kita bicara seumur hidup, bahkan nanti kalau anak kita mati kemana? Itu yang harus jadi renungan kita dong. Loh kalau kita hanya mikir Bapak Ibu, oh yaudah 10 tahun alhamdulillah gratis, ekonomiku lancar. Setelah 10 tahun kemana anakmu? Kan gitu Pak. Kita ini harus cerdas. Kalau memang Bapak Ibu ada gratis yang ulamanya, kiainya, ustadznya, gurunya benar, ya alhamdulillah Pak itu rezeki Pak. Tapi kalau sudah nggak benar Bapak Ibu, akhirnya nanti muncul kayak gini. Sebelumnya ini kan ada Bapak Ibu. Sebelumnya ini katanya syekh juga kan. Sebelumnya ini syekh juga sama melakukan pelecehan kepada santrinya, tapi ini sejenis. Ya kan, dengan diiming-imingi apa? Kuliah gratis ke luar negeri. Iya kan? Makanya hati-hati, cek dulu, kontrol, jangan hanya melihat dari media. Datang ke pondoknya bagaimana? Loh, datang ke pondoknya yang dicek dulu itu apa? Akhlaknya, manajemen, nanti kurikulum yang akan diajarkan anakku itu mana?